Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Pak Haji? Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali lagi ya sama saudara Ahmad. Perbincangan kali ini kita santai saja ya. Artinya ini ajang silaturahmi, jarang-jarang Anda datang kemari, ya kan? Ini merupakan suatu kehormatan terbesar bagi saya, ya kan? Artinya ini momen langka untuk ditemui gitu nah. Oke. Baik, saudara Ahmad, apa komentar Anda tentang yang marak ini? Orang kebanyakan itu tidak mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan, misalnya sesuatu itu yang besar tetapi dianggapnya kecil. Bagaimana tanggapan Anda tentang itu? Yang dari pengalaman Anda misalnya, bagaimana? Ya, itu artinya yang sampean tadi maksud itu, ya kan? Artinya orang itu menyesuaikan dengan keadaannya dia, Ya. sehingga dia mengatakan bahwa artinya syukurnya itu nanti ketika artinya apa yang dimiliki itu besar sesuai impiannya, baru kategorinya menurut dia itu baru bersyukur. Kenapa? Itu artinya karena keilmuan orang ini kan terbatas. Iya, betul betul. Ya, jadi orang yang biasa di bawah, kemudian di atas, kemudian habis di atas itu ke bawah lagi. Jadi mau bagaimana dihadapkan, ya dia tetap bersyukur karena takaran syukurnya dia tadi artinya menyesuaikan dengan agama keyakinan dia. Artinya agama Islam mengajarkan syukur itu seperti apa. Nah, kebanyakan orang yang artinya bersyukur meletakkan di tempat yang besar, katakanlah punya rumah. Kalau saya punya rumah, baru ibaratnya itu sedekah atau bagaimana kan, itu kan terbatas karena keilmuan dia. Betul betul. Ya. Jadi kalau membahas syukur nih artinya banyak lah, Luas ya. Ya, banyak. Jadi panjang ceritanya kalau syukur ini. Ya. Karena artinya satu napas saja, kata ulama atau guru-guru kita kan, artinya tidak bisa. Artinya itu kita mau sholat itu, artinya menyembah sama Allah yang Maha Kuasa itu satu nafas saja, artinya tidak bisa kita tebus dengan sholat tadi. Kenapa? Betul. Satu hembusan nafas, belum lagi dihirup, baru mengeluarkan nafas, belum bisa. Makanya tidak ada apa-apanya ibadah kita. Ya. Bahkan kalau ditimbang syukur tadi, saudara ya, itu dengan nikmat Tuhan terlalu tidak ada bandingannya, ya kan? Misalnya yang tadi, napas tadi kita membayar dengan amal kita, tentu tidak bisa kita bayar, ya kan? Itu betul memang luas sekali ilmu Allah ini, apalagi tentang syukur. Nikmat, ya. Tidak sakit juga nikmat juga. Artinya itu kan kalau kita hubungkan dengan ayatnya Allah itu, artinya kan kalau kita cari kata tanyanya di situ seperti fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Artinya semuanya nikmat. Jadi kita mau mendustakan yang bukan nikmat dari Allah itu mana? Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya memungkiri bahwa nikmat ada satu misalnya, ya mungkin tadi kita mungkin punya anak, punya tetangga, istri dan sebagainya. Mungkin kita bertengkar karena sesuatu. Ya kita harus kembalikan karena semuanya itu. Ya walaupun kita misalnya salah paham sama anak, sama istri, atau bahkan sama tetangga yang lainnya. Ya kita harus perhatikan lagi ayat-ayatnya Allah itu. Artinya semua itu kan nikmat. Nah, artinya kembali ke
orangnya masing-masing lagi. Artinya dia mau menyelesaikan dengan cara yang bagaimana, karena semuanya itu kan nikmat. Seperti tidak kesehatan kita misalnya, mungkin dalam pandangan manusia misalnya kan, nah itu apakah kita harus berbuat yang yang bagaimana gitu kan Ya. supaya sehat. Nah, artinya tanda kutip lah, misalnya harus minum obat ini, terus kita tidak punya uang, terus kita mencuri, kenapa? Demi kesehatan kita. Nah kan nikmat juga, tapi kan nikmat tadi itu jangan sampai terbentuk menjadi hal yang dilarang, Betul. jadi haram. Jadi memang ketika sudah nikmat yang tadinya katakanlah bala ya, kata guru-guru kita juga begitu, bala itu kan kita lihat di sebalik bala itu kan ada hikmah di situ, yaitu nikmat juga. Ya. Dikasih ujian bala seperti itu sama hambanya, artinya diingatkan kan. Kalau kita misalnya kembali ke satu rumah, orang tuanya kan tidak mungkin membiarkan anaknya ibaratnya panas-panasan, hujan-hujanan, ya kan. Artinya dia pasti melarang dengan cara ya mungkin memukulnya. Memukul itu ya bukan berarti artinya dia itu marah atau bagaimana, itu tanda kasih sayangnya dia. Ya, betul. Jadi jangan sampai kita salah paham adanya sakit yang kita rasakan itu atau bala di kampung kita atau apa, di sebaliknya itu pasti ada hikmah. Makanya kan kata ulama juga mengatakan semua di dalam alam bumi ini tidak terkecuali apapun itu, pasti Allah menyimpan hikmah di balik Sirnya ya. Betul. Artinya kita mengingat kembali ulama kita Kiai Zain Amjad itu kan bilangnya, wahai Kiai, kenapa tetangga saya itu sholat tapi dia melarat bilangnya. Nah, kata Kiai kita tadi bilangnya sholat itu bukan untuk mencari rezeki bilangnya kan, tetapi dengan sholat itu mendapat ketenangan jiwa, ya kan. Artinya dengan sholat itu maka orang itu mendapat yang namanya kebahagiaan tersendiri gitu kan. Lagi kan kalau artinya bahwa dalam Al-Quran itu kan kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ kan kita boleh garis bawahi atau tandai Rahman dan Rahim. Ya kan, Rahman artinya kasih sayang, maha pengasih, maha pengasih. Nah artinya ya Allah ini apa yang ada di bumi ini ya dikasihi semua. Nah artinya kan mau dia ibaratnya ibadah kah, tidak ibadah kah di situ. Nah berbeda lagi dengan rahimnya Allah kan. Rahimnya di situ ya bagi yang beriman, artinya khusus ya bertakwa, spesifik berarti. Betul. Nah itu artinya ada juga yang sholat ya kan, sholat tapi dia tidak dikasih. Ada juga sholat dikasih. Ya tadi itu kita garis bawah ya, bahwa kata Allah di situ kan rahim di situ berimannya apa? Artinya kan yakin. Artinya saya yakinnya jangan sampai beriman itu ya ibaratnya percaya aja, tapi apa yang dilarang tidak sesuai dengan keyakinan dia. Misalnya keyakinan seperti kita, agama kita Islam misalnya kan perintahnya sholat itu nanti artinya salah satu amal yang dihisab. Betul. Kita yakin, tapi kenapa kok tidak sholat? Nah terlepas dari itu, sholat dan tidak sholat, dikasihkah tidak dikasihkah, kita kan hamba ya, sholat lah. Betul. Artinya mau harta itu datang dan tidak datangnya, kita kan kembalikan ke tadi bahwa nikmatnya Allah bukan terletak pada harta saja. Yang di badan ini kita tidak bisa bayar, sekarang minta lagi. Ya beratnya kan ya oke. Artinya sholat tidak sholat memang Allah tuh tidak rugi dan tidak untung ya, tapi yang rugi dan untungnya kan kita.
Betul, betul. Kenapa? Nanti ditagih di akhirat, ditagih di sana. Artinya ketika kita mengerjakan hal baik tentang sholat tadi, ya kembali ke kita. Nah, berarti kita pembuktian keyakinan kita bahwa sholat itu akan dihisab, kita sudah kerjakan. Betul, betul. Tinggal diterima dan tidak diterimanya lagi kan. Berarti kita memaknai dari kalimat azan, Mbak Saudara ya. Itu kan ada namanya hayya 'alal falah kan. Artinya itu kan mari kita menuju kemenangan atau kebahagiaan kan. Artinya orang-orang yang terpanggil hatinya untuk sholat tadi itu bahwa dia adalah orang yang beruntung, orang yang menang begitu Saudara ya. Artinya dari situ saja kita sudah menilai bahwasannya orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat yang lainnya itu adalah panggilan dari Sang Ilahi, seperti itu. Seperti itulah. Jadi luar biasa memang kita ini terpanggil, alhamdulillah kita dan teman-temannya yang lainnya terpanggil untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Baik. Insyaallah. Terima kasih Saudara ya, atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton kita yang di mana saja berada. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabul hajat fid dunya wal akhirah.